Setelah tadi malam saya menandatangani kuasa dengan Dokter Oki, ya 2,5 jam Dokter Oki saya wawancara terkait dengan apa sih peristiwa yang terjadi yang melibatkan Dokter Oki. Kita ngomong yang bener-bener aja deh, ngomong aturan hukum juga ya. Sekarang saya mau tanya, ya, dengan mengeluarkan uang 4 miliar, dengan merekam-rekam sehingga adanya rekaman. Pertanyaan saya, apa sih gunanya merekam seseorang? Dan untuk nanti ke depannya, saya sudah mengumpulkan alat bukti, baik itu rekaman video, rekaman suara, juga ya, lalu juga alat bukti produk-produknya mereka yang overklaim. Dan nanti kita lihat. Usai lama bungkam, Dr. Oki Pratama akhirnya mengambil langkah tegas demi memperjuangkan nama baiknya yang ikut terseret dalam pusaran dugaan adanya sindikat mafia skincare. Ya, sejak hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 silam, Dr. Oki telah resmi menggandeng advokat Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum. Dan tak menunggu waktu lama, kemarin Sunan pun sudah menyambangi Polda Metro Jaya sebagai kuasa hukum Dr. Oki. Namun, hal itu justru menghadirkan problematika baru di dunia maya. Pasalnya, Dr. Oki disebut-sebut harus menggelontorkan dana sebesar 5 miliar rupiah demi mendapatkan pembelaan dari Sunan Kalijaga. Entah dari mana datangnya isu miring tersebut. Namun yang pasti, dalam kunjungan kemarin, Sunan menjelaskan jika Dr. Oki yang ia kenal adalah sosok baik hati yang jauh dari kecurangan. Lantas, seperti apa hasil kunjungan Sunan Kalijaga ke Polda Metro Jaya kemarin? Agenda hari ini saya mau menghadap Pak Direktur. Ya. Setelah tadi malam saya menandatangani kuasa dengan Dokter Oki, ya 2,5 jam Dokter Oki saya wawancara terkait dengan apa sih peristiwa yang terjadi yang melibatkan Dokter Oki. Saya juga harus melihat dan mendengarkan alat bukti yang dimiliki oleh Dr. Oki, ya, sehingga saya mantap untuk menjadi kuasa hukumnya Dr. Oki karena saya sudah mempertanyakan beberapa pertanyaan selama 2,5 jam tadi malam. Sebentar lagi kejahatan kau bak binatang ya, binatang buas itu akan segera terungkap ya. Jadi akan runtuh kau sayang ya, akan runtuh kau sayang. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Aku diam selama ini padahal aku udah tahu semuanya, aku udah pegang semuanya, tapi aku tetap kekeh. Aku akan keluarkan bom nuklir ini di waktu yang tepat. Dan sekaranglah waktunya. Saya mengenal Dr. Oki itu dari tahun sekitar ada 5 tahun lalu ya. Saya tahu karakter beliau tuh orang baik. Beliau orang nggak enakan. Beliau tidak suka ribut. Beliau orang yang kepingin semuanya baik. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa akibat dari kebaikannya dia, nggak enaknya dia sama teman-teman yang sedang berseteru, maka dia mencoba menjembatani. Ya, jadi saya garis bawahi menjembatani, bukan ya ada niat yang lain-lain. Karena dibuktikan tadi malam, Bang, sampai keluar air mata sedikit ya. Saya tidak pernah menikmati atau menerima apapun atau meminta apapun dari orang-orang yang berseteru. Gitu loh. Jadi dia memang menjembatani. Udah, ini mau ketemu, mau silaturahmi, udah silakan kalian urus sendiri ya, begitu. Ini buktinya. Tadi malam juga Dr. Oki menyampaikan kepada saya, Bang Sunan, bisa nggak sih didamaiin Mbak Fitri sama Nikita Mirzani? Coba bayangkan. Artinya memang orang ini orang baik gitu loh. Nggak seneng huru hara, nggak seneng ribut. Apalagi mau meres-meres orang. Orang udah kaya kok meres gitu loh. Jadi jauh. Ya, saya dapat pastikan jauh. Cuman mungkin memang Dr. Oki
berada di tempat yang salah saat ini. Dalam kunjungannya ke Polda Metro Jaya kemarin, Sunan Kalijaga pun tak lupa untuk memberikan tanggapannya terkait dugaan keterlibatan Dr. Oki dalam sindikat mafia skincare. Apalagi dugaan itu sudah diperkuat dengan tersebarnya sederet potret tangkapan layar yang diduga berisi percakapan sang klien dengan salah satu pemilik perusahaan skincare. Sebuah temuan yang kini seakan memperkuat spekulasi dan dugaan miring di luar sana bahwa Dr. Oki lah sosok dalang di balik pergerakan kelompok itu. Lantas, seperti apakah Sunan menanggapi itu semua? Serta benarkah pula hingga sampai saat ini Sunan Kalijaga masih menganggap dugaan itu hanyalah berita bohong belaka? Itu saya bilang sesuatu yang saat ini masih saya anggap hoaks ya. Karena tadi malam saya betul-betul melihat ya dan mendengar, tentunya melihat alat bukti, mendengar langsung ceritanya dari Dr. Oki maupun ada rekaman-rekaman ya, baik itu video maupun rekaman suara. Jadi kita tidak boleh mendahului proses hukum tentunya dan menyatakan seseorang ini terlibat atau bersalah atau menjadi tersangka gitu. Nggak boleh. Dr. O ini the real Markus. Jadi dia adalah biang kerok yang sebenarnya, yang menjadi penghubung, bahkan yang mendesak-desak dan bilang-bilang, udah nggak apa-apa, kasih aja kalau sama dia, jangan ini nanti bahaya dan lain sebagainya gitu. Jadi begini, Dr. Oki ini kan punya banyak teman, termasuk para dokter-dokter kecantikan yang juga memiliki skincare. Nah tentunya juga kita ketahui Dr. Oki ini kan kedekatannya dengan Nikita Mirzani, selain memang Nikita itu sebagai BA, brand ambassador, dan juga secara pertemanan mereka dekat. Nah sehingga ketika ada seseorang, baik itu dokter ya atau pemilik skincare atau yang merasa dirinya mafia skincare itu ketakutan karena direview mungkin barangnya sama Nikita, maka dia atau orang-orang ini mencari siapa yang bisa berkomunikasi atau menjembatani mereka dengan Nikita Mirzani. Kurang lebih seperti itu. Tapi ketika ada satu persoalan, ada miskomunikasi di si A dengan Nikita, ya dua-duanya juga balik lagi ke Dr. Oki. Jadi saya rasa Dr. Oki ini adalah seseorang yang baik tapi di tempat yang salah, di tempat orang yang sedang berseteru. Itu loh. Ini udah bukan perkara skincare lagi, ini perkaranya sindikat mafia Markus alias makelar kasus. Gua udah nonton, dengar dan lain sebagainya tentang bukti ya, dan itu sudah diamankan di langit. Gua yakin pihak kepolisian memang punya cara untuk menahan seseorang atau menangkap seseorang. Siapapun orangnya kalau udah gede-gede pastilah cari backingan ya. Tapi ingat, backingan yang benar enggak ini ya tolil ya, karena mereka tidak akan mempertaruhkan nama baiknya hanya untuk seorang penjahat. Kita ngomong yang benar-benar aja deh, ngomong aturan hukum juga ya. Sekarang saya mau tanya ya, dengan mengeluarkan uang 4 miliar, dengan merekam sehingga adanya rekaman, pertanyaan saya, apa sih gunanya merekam seseorang? Kalian tahu nggak kalau merekam orang tanpa hak, tanpa izin, dan kalian itu bukan institusi, ya, bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan pihak kepolisian atau pihak-pihak instansi yang berwenang, itu kalian juga ada pasalnya loh, ya, ingat gitu loh. Tak dapat dipungkiri memang, sejak Nikita Mirzani resmi ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys, dugaan kesalahan Dr. Oki memang tidak ada habisnya dikorek orang banyak, khususnya tim kuasa hukum pelapor. Bahkan ketika Nikita Mirzani dan Mail Syaputra ditahan pun, mereka seperti belum puas juga. Selain karena laporan yang memang menyertakan 4 nama, pihak lawan pun masih menduga jika masih ada jaringan besar yang belum terkuak. Sontak saja, aksi keras pihak Reza pun mendapatkan perlawanan dari Sunan Kalijaga. Dan dalam kesempatan kemarin, Sunan Kalijaga lantas menyuarakan sebuah masukan bernada sindiran yang ditujukan kepada kuasa hukum pihak Reza Gladys.
Maka saat ini juga saya ingin menghimbau, ya, saya ingin menghimbau para penasehat hukum, ya, rekan sejawat saya yang saya lihat hampir setiap hari di bulan suci Ramadan ini, ya, fokusnya hanya terlihat emosi kepada pihak penyidik. Karena kenapa cuma Nikita sama Mail yang ditangkap? Ya, masih terlihat kepingin, ya, klien saya Dr. Oki atau kepingin dokter yang lain atau orang-orang lain ikut masuk, ya, ikut masuk ditahan. Cobalah gitu loh. Di bulan suci Ramadan ini kita agak sedikit menurunkan emosi. Bahwa peristiwa hukumnya itu ada 4, tanggal 27 Oktober, tanggal 13 November, 14 November, dan 27 November. Nah, terhadap 4 peristiwa hukum ini seharusnya penyidik, ya menurut kami, ya ini pendapat kami, ya tidak boleh hanya menetapkan 2 tersangka. Kenapa? Ada rangkaian peristiwa di sini. Jangan kalian dijadikan alat pemuas oleh klien-klien kalian. Mail sudah masuk, Nikita sudah masuk, kliennya belum puas, maka wah ini harus Dr. Oki masuk. Jangan. Kita nih kan, kita sama-sama. Kalian lapor polisi tentunya kalian percaya sama polisi. Kalian lapor ke Polda, kalian percaya dengan penyidik Polda Metro Jaya. Percaya bahwa mereka bekerja secara profesional. Buktinya apa? Buktinya tidak ada tuh yang katanya orang-orang Nikita kebal hukum. Buktinya apa? Kinerja dari pihak penyidik Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Cyber, Nikita ditahan, Mail ditahan. Ya kan? Itu sudah membuktikan bahwa penyidik Cyber Polda Metro Jaya itu bekerja secara profesional. Namun demikian, sekali lagi saya himbau teman-teman rekan sejawat saya yang ada di pihak sebelah, jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan, wah nggak cukup dengan Mail, nggak cukup dengan Nikita Mirzani, mesti ada tersangka lainnya. Nggak bisa. Ini kan masih dalam proses hukum. Semua itu bekerja secara hati-hati dan profesional. Bahwa kemudian kami merasa tidak juga harus tidak, kami kan keberatan lah hanya 2 tersangka ditetapkan. Seharusnya ini kalau menurut apa yang kami sajikan kepada penyidik terkait barang bukti dan peristiwa hukumnya, ini harusnya lebih dari 2 tersangka. Seperti itu dia. Jadi tolonglah, sekali lagi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Keinginan kalian kan sudah harusnya saya juga apresiasi lah gitu ya. Para senior saya di sebelah sana itu berhasil. Se-Indonesia mungkin sedunia tahu bahwa orang yang dianggap kebal hukum seperti Nikita Mirzani sudah kalian bisa masukin gitu loh. Ya. Jadi mau apa lagi? Di sisi lain, dugaan jaringan hitam di balik Nikita Mirzani sejatinya telah terkuak secara perlahan. Satu persatu, nama yang diduga memiliki peran kini mulai muncul ke permukaan. Terlebih lagi, belum lama ini salah satu pihak yang berseteru sempat kelepasan mengaku dibentengi oleh sosok pelindung yang diduga berasal dari oknum kepolisian, anggota DPR, hingga orang-orang kuat lainnya. Sebuah tudingan mengejutkan yang sempat diserukan oleh Tengku Zanzabella di media sosial. Lantas, akankah misteri ini akan terungkap seutuhnya? Serta siapakah pula aktor-aktor yang terlibat dalam dugaan sindikat mafia skincare tersebut? Isilop itu akan kerja kalau NM yang ngomong. Wow, keterlaluan. Setelah dia ditetapkan jadi tersangka, dia harusnya ditahan secepat mungkin. Seperti Isilop cepat sekali menahan Mira, ya, menahan Isa Jega, ya. Jadi di film ini ada rekaman suara si Boti Germina. Jangan sampai ada orang-orang yang membackup dengan cara yang tidak wajar. Maksudnya biasanya backup orang itu mementingkan dirinya juga. Kalau ini kan udah parah banget kasusnya. Kayaknya yang mau di-backingin juga kayak agak konyol menurut gue, karena dia bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin ketika seluruh masyarakat atau seluruh penonton sudah memegang bukti? Bahaya loh ini kalau nggak ditahan. Sekalian itu si O dengan si Topeng. Wah, gila nih mereka. Ada sih cuplikan dari video podcast dia itu yang bilang kalau orang DPR-nya siapa dicecer. Itu yang kemarin bahas penistaan agama kan juga bahas. Terindikasi kau ya. MA, pantesan lah kau repost punya si Niani Kalibata, punya si
NM, wah luar biasa kau. Wow. Ini dia rekaman filmnya. Orang baris krim juga ngomong ke aku, maksudnya katanya kita menangkap tidak yang kue doang, Instagram itu bisa bertahan juga karena itu Instagramnya kita ini itu yang dilihat semua. Pokoknya mereka bakalan kerja apa yang diupload sama kita. Karena kita itu kan serikat tidak pernah nggak ada bukti kan. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Yang pasti saat ini saya selaku kuasa hukumnya Dr. Oki sedang mencermati, mengamati apa yang kalian akan bikin ke depan. Ya. Yang pasti teman-teman juga tahu, seluruh masyarakat Indonesia khususnya para wanita, saya itu selalu ada garda, ya, di garda terdepan untuk membela wanita. Apalagi terkait dengan skincare. Saya pernah menyampaikan, ya, mungkin di bulan lalu bahwa saya siap, ya, menjadi pembela para korban skincare atau produk-produk skincare yang merugikan masyarakat. Gitu. Sehingga saya dapat pastikan saya tidak akan berdiri atau mendampingi para pengusaha atau para mafia skincare. Nanti ke depannya saya sudah mengumpulkan alat bukti, baik itu rekaman video, rekaman suara, juga ya, lalu juga alat bukti produk-produknya mereka yang overclaim. Ya nanti kita lihat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.